Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Abadi, kelas IE 20C6. Saya di sini ingin menjelaskan atau memenuhi salah satu tugas termodinamika, yaitu kuis yang kedua. Oke, baik, kita masuk ke soal pertama di pertemuan 9, yaitu kalor sebanyak 300 Joule ditambahkan pada sistem dan sistem melakukan usaha 2500 Joule. Pada lingkungan, perubahan energi dalam sistem adalah. Nah, pembahasannya diketahui kalor Q sama dengan plus 3000 Joule usaha atau W sama dengan plus 2500 Joule. Ditanya perubahan energi dalam. Nah, jawabannya itu hukum termodinamika. Tidak tahu sama dengan Q dikurangi W. Aturan tanda Q positif jika kalor ditambahkan pada sistem, W positif jika sistem melakukan usaha pada lingkungan, Q negatif jika kalor dilepaskan sistem, W negatif jika lingkungan melakukan usaha pada sistem. Perubahan energi dalam sistem, delta U sama dengan 3000 dikurangi 2500 Joule. Delta U sama dengan 500 Joule. Jadi energi dalam sistem bertambah 500 Joule. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal kedua, yaitu di pertemuan yang ke-10 ini, yaitu kalor sebanyak 2000 Joule dilepaskan sistem pada lingkungan melakukan usaha 3000 Joule pada sistem. Perubahan energi dalam sistem adalah sebagai berikut. Nah, diketahui kalor Q dengan minus 2000 Joule usaha atau W sama dengan minus 3000 Joule. Ditanya perubahan energi dalam sistem, jawab adalah delta U sama dengan Q dikurangi W. Delta U sama dengan min 2000 dikurangi min 3000. Delta U sama dengan min 2000 ditambah 3000. Delta U sama dengan 1000 Joule. Energi dalam sistem bertambah 1000 Joule. Seperti itu. Nah, lanjut soal berikutnya, yaitu diketahui entalpi pembentukan A kuadrat O1 sama dengan min 258 kJ mol min 1 CO2 sama dengan min 393 kJ mol min 1 dan CH2 sama dengan plus 220 kJ mol min 1. Jawabannya adalah C22 G sama dengan 2CO ditambah H 2O delta H sama dengan 2 min 393 ditambah minus 258 dikurangi 227 sama dengan minus 1271 kJ. NC2H2 sama dengan 0,252 per 26 sama dengan 0,02 mol. Q sama dengan N dikali H sama dengan 0,2 dalam kurung minus 1271 kJ. Jadi jawabannya adalah minus 25,42 kJ. Gitu. Nah, lanjut ke soal berikutnya, yaitu dalam sebuah percobaan sebanyak 7,5 gram kristal Li-Oh dilarutkan ke dalam air sebanyak 120 ml yang ada di dalam kalorimeter. Setelah larut ternyata suhu kalorimeter dan isinya naik dari 23,25 derajat Celcius menjadi 39,9 derajat Celcius. Tentukan nilai entalpi pelarutan Li-Oh tersebut. Kalori jenis larutan 4,2 dan kapasitas kalorimeter 11,7. Jawabannya adalah Q total tadi MC tambah C sama dengan 11,65 dikali dalam kurung 127,5 dikali 4,2 ditambah 11,7 tutup kurung Joule sama dengan 6374,88 Joule. Nah, diperkecil lagi menjadi kilojoule menjadi 6375 kilojoule. Tentukan jumlah Li-Oh yang dilarutkan. Mol 7,5 kali 1/24 mol 0,3125 mol, sehingga entalpi pelarutannya adalah delta H Sol sama dengan 6,1
0,375 kJ dibagi 0,3125 mol sama dengan 20,4 kJ per mol. Nah, lalu soal berikutnya yaitu yang di pertemuan 12, yaitu sebuah tabungan berisi minyak berat jenis 0,9 hingga kedalaman 120 cm. Temukan mengukuran tekanan pada kedalaman ini dalam kN per meter persegi. Berat jenis minyak 0,9 ke dalam minyak dalam tabung H sama dengan 120 cm sama dengan 1,2 meter. Perlu diketahui bahwa PWH sama dengan P kali G kali H. P menjadi kepadatan massa sama dengan 0,9 PW dikali G dikali H. PW menjadi kerapatan massa air. Specific gravity P per PW sama dengan 0,9 dikali 1000 dikali 9,81 dikali 1,2 Nm sama dengan 10.594,8 Newton per meter persegi sama dengan 10.595 kilonewton meter persegi. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke soal berikutnya, yaitu ruang hampa yang tercatat dalam kondensor pembangkit listrik tenaga uap adalah 740 mm dari Hg. Temukan tekanan absolut di kondensor di PA. Pembacaan barometrik adalah 760 mm Hg. Jawaban vakum yang tercatat dalam kondensor 740 mm Hg. Pembacaan barometrik 760 mm Hg. Kami tahu bahwa tekanan absolut dalam kondensor pembacaan barometrik vakum di kondensor 760 dikurangi 740 sama dengan 20 mm Hg sama dengan 20 kali 133,4 Newton per meter persegi dalam kurung 1 mm Hg 133,4 Newton meter persegi sama dengan 2668 Newton meter persegi sama dengan 2668 PA. Baik, ke soal berikutnya yaitu manometer merkuri tabung U dengan satu tangan terbuka ke atmosfer digunakan untuk mengukur tekanan dalam pipa uap. Tingkat merkuri di lengan terbuka adalah 97,5 mm. Lebih besar dari itu di lengan yang terhubung ke pipa. Berapa uap pipa mengembun di lengan manometer terhubung ke pipa? Ketinggian kolom ini adalah 34 mm. Tekanan atmosfer adalah 760 mm dari Hg. Temukan tekanan absolut uap. Menyamakan tekanan dalam mm Hg pada keduanya lengan di atas garis XX. Kita mendapatkan PABS Pwetter sama dengan PHG plus PATM. Pwetter sama dengan 34 per 13,6 sama dengan 2,5 mm of Hg. PABS plus 2,5 sama dengan 97,5 tambah 760. PABS sama dengan 97,5 plus 760 dikurangi 2,5 sama dengan 855 mm of Hg. 855 dikali PHG kali G dikali 10 min 5 bar sama dengan 855 per 1000 meter dikali 13,6 dikali 1000 kg per meter kubik dikali 9,81 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 1.407 bar. Nah, baik, ke soal berikutnya yaitu kapasitas panas spesifik sistem
selama proses tertentu diberikan oleh Cn 0,4 ditambah 0,004 T kJ per kg derajat Celcius jika massa gas adalah 6 kg dan suhunya berubah dari 25 derajat Celcius menjadi 125 derajat. Temukan I panas yang ditransfer, I rata-rata panas spesifik dari massa gas M sama dengan 6 kg. Perubahan suhu gas 25 derajat Celcius hingga 125 derajat. Panas ditransfer Q. Kita tahu bahwa panas yang ditransfer diberikan oleh Q sama dengan M Cn dt sama dengan 6 pangkat 125 per 25 0 dalam kurung 0,4 tambah 0,0004 T tutup kurung dt sama dengan dalam kurung 0,4 T tambah 0,04 dalam kurung T kuadrat per 2 tutup kurung 125 per min 25 sama dengan 6 dalam kurung 0,4 dalam kurung 125 dikurangi 25 tutup kurung plus 0,002 dalam buka kurung 125 pangkat 2 dikurangi 25 pangkat 2 tutup kurung sama dengan 6 buka kurung 40 ditambah 30 tutup kurung sama dengan 420 kJ. Baik, soal berikutnya yaitu uap pada tekanan 5 bar masuk ke tangki yang berisi air di mana ia menjadi kental. Massa dan suhu di dalam tangki sebelum masuknya uap adalah 50 kg dan 20 derajat Celcius masing-masing. Hitunglah fraksi kekeringan uap saat memasuki tangki jika 3 kg uap mengembun pada suhu campuran yang dihasilkan menjadi 40 derajat Celcius. Ambil air setara tangki sebagai 1,5 kg. Tekanan uap P sama dengan 5 bar, massa air dalam tangki 50 kg, suhu awal air 20 derajat Celcius, jumlah uap yang didapatkan MS sama dengan 3 kg, suhu akhir setelah kondensasi uap 40 derajat Celcius, air setara dengan tangki 1,5 kg. Fraksi kekeringan uap X di bar 5 bar dari meja uap HF sama dengan 640,1 kJ per kilogram. HFG sama dengan 2107,4 kJ per kilogram. Total massa air MW sama dengan massa air dalam tangki plus air yang setara dengan tangki sama dengan 50 plus 1,5 sama dengan 51,5 kg. Juga panas yang hilang oleh uap, panas yang diperoleh oleh air. Oleh karena itu, fraksi kekeringan uap 0,456. Maka MS dalam kurung HF plus XHFG tutup kurung min 1 dikali 4,18 buka kurung 40 min 0 tutup kurung MW buka kurung 1 dikali 4,18 buka kurung 40 min 20 tutup kurung 3 buka kurung 640,1 di plus X dikali 2107,4 minus 4,18 dikali 40 sama dengan 51,5 dikali 4,18 dikali 20 3 buka kurung 472,9 ditambah 2107,4 X sama dengan 4305,4 472,9 ditambah 2107,4 X sama dengan 1435,13 1435,13 dikurangi 472,9 dibagi 2107,4 maka hasilnya yaitu fraksi kekeringan uap sama dengan 0,56 seperti itu.
Oke, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.